Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyyi ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya dan sahabat-sahabatku semuanya. Kali ini saya ingin kembali sharing ya, yaitu mengenai Sirah Nabawiyah, lanjutan yang kemarin ya dari bukunya Dr. Ramadan Al-Buti, yaitu masih dalam bab yang sama, bab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya saja pada bab ini mengkhususkan atau menjelaskan ya mengenai bagaimana risalah-risalah Nabi sebelumnya ya. Bagaimana kerasulan sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, pada bab ini ya dalam buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ramadan Al-Buti, ya, itu mengangkat sebuah hadis yang mana mafhumnya ya, mengenai bahwa setiap rasul-rasul itu ya diibaratkan seperti sebuah bangunan. Diibaratkan seperti sebuah bangunan yang dimana bangunan itu saling menguatkan, dan pada bangunan itu ada satu kalau di dalam buku itu diibaratkan seperti satu buah batu ya, batu bata, yang mana batu bata itu belum ditaruh ya. Apabila batu bata itu ditaruh, maka akan semakin indah, akan semakin cantik, akan semakin lebih bagus lagi bangunan itu gitu ya. Nah, batu bata itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya ya, dari hadis itu artinya bahwa antara satu nabi ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu dalam satu koridor ya, yaitu koridor tauhidullah. Jadi tidak ada satu orang nabi pun yang membawa agama melainkan membawa agama Islam. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa ada seorang nabi yang dimana menyuruh umatnya untuk menyembahnya, atau nabi itu membuat sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada satu perintah dari nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya yang memerintahkan demikian. Setiap nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu dalam satu perintah, yaitu tauhidullah. Mungkin ya secara syariat itu maksudnya seperti ibadahnya ya, tapi bukan berarti sesembahannya beda, bukan ya, jangan diartikan seperti itu ya. Jadi di sini cara ibadahnya ya, tapi menyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya mungkin bisa jadi berbeda. Contoh seperti syariat sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada suatu riwayat yang meriwayatkan bahwa ibadah sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah hanya berdiri saja. Itu ada sebuah kisah ya ketika wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu dikatakan dia ketika itu sedang sholat ya, yang dimana tidak ada yang mengetahui ya kematian beliau kecuali rayap. Kenapa? Karena ketika itu semua pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam ya, dari jin sampai dengan manusia, hewan ya, itu sedang bekerja ya, bekerja di bawah pengawasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam sholat ya, atau beribadah di sholat ya, dengan memegang tongkat ya. Nah, tiba-tiba saja ya
rakyat menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Pastilah kalau Nabi Sulaiman alaihissalam masih hidup, rakyat tidak akan pernah berani untuk menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, tiba-tiba saja rakyat menggerogoti dan akhirnya jatuhlah tubuh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam sudah meninggal, ya sudah wafat. Nah, ya itu salah satu riwayat yang membuktikan bahwa memang ada perbedaan syariat. Ya. Tapi bukan berarti syariat itu masih berlaku sekarang loh. Itu syariatnya sudah lewat, ya saudara-saudaraku semua. Jadi berikut syariat-syariatnya, ya ketika dibawa oleh Rasulullah SAW, syariatnya pun juga digantikan atau istilahnya ditutup, ya. Nah, jadi seperti itulah sedikit pembahasan pada buku tersebut, dan kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.